Oke, ini pertama kali nanti kita belajar tentang assembly. Antara lain nanti ada register, ada struktur assembly, deklarasi data assembly, addressing memory, instruksi data movement, sama instruksi aritmatika logika. Ini ya. Kemudian yang paling dasar adalah nanti kalian harus mengetahui apa itu register. Register itu nanti basic untuk mengetahui pemrograman assembly. Karena kayak ada operation code-nya, move itu kan ada AX, DX, BX, CX itu kan nanti butuh register. Nah, apa aja tuh sebenarnya? Dalam penggunaannya sebenarnya bahasa assembly ini kita akan menggunakan operating microprocessor itu menggunakan 16 bit. Nah, dia itu 16 bit itu atau yang sering dikenal dengan 8086 atau x86. Ada satu lagi namanya mikroprosesor 8088. 8088 itu digunakan untuk 32 bit. Jadi kalau 8086 itu 16 bit, kalau 8088 itu 32 bit. Nah, kemudian mode ini hanya digunakan pada DOS. Pada command prompt atau DOS, bagian DOS. Kemudian untuk sekedar kalian mengetahui bahwa register itu mempunyai 14 internal register. Jadi ada 14 macam internal register yang masing-masingnya memiliki luas itu 16 bit. Nah, apa aja sebenarnya 14 internal itu? Nanti ada beberapa pengelompokan. Di antaranya ada 4 general purpose register, 4 special purpose register, kemudian 4 segment register dan instruction pointer dan status flag. Nah, ini kalau dijumlahkan ada 14. Ya kan? 2. Oke. 4 general purpose itu yang sering kalian temui ketika di praktikum. Adanya AX, BX, CX, dan DX. Ya. AX, BX, CX, dan DX itu sebenarnya urutannya sama ya. A, B, C, dan D. Ya kan? Ini disebut register umum atau general. Nah, kenapa disebut register umum? Ini yang sering digunakan. Ini mewakili 16 bit general register. Jadi ini hanya berjalan di 16 bit. Sebagaimana yang kita tadi bilang, 8086 atau x86 mikroprosesor itu hanya berjalan pada 16 bit. Jadi hanya memiliki operasi 16 bit. Selain 16 bit, dia baru pindah ke lainnya. Misalnya tadi kan ada 4 general purpose register. Jadi itu berjalan hanya 16 bit. Kalau 4 special purpose register itu berjalan di 32 bit. Kemudian kalau dia lebih dari 32 bit, dia akan berjalan di 4 segmen register. Nah, kemudian tambahannya adalah IP sama flag. Kita nggak banyak nanti bahas di IP atau di flagnya. Jadi kita hanya membahas kita. Oke, pertama kali nanti yang akan kalian pelajari adalah general purpose register. Ini ada AX, BX, CX, dan DX. Kalau lihat di tabelnya itu kan kelihatan ada AX, BX, CX, dan DX. Itu yang disebut general, ya kan? Mereka punya panjang masing-masing 16 bit. Jadi sebelum dia dipisah menjadi AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, dan DL, itu masing-masing punya panjang 16 bit. Oke? Sampai sini paham ya? Kemudian AX itu nanti akan dipecah masing-masing menjadi 8 bit 8 bit. 8 bit register diantaranya adalah nanti bagi menjadi 2, low byte sama high byte. Nah, low byte itu antara lain adalah AL, BL, CL, dan DL. Kemudian AH, BH, CH, dan DH. Ya, sampai D. Ya, sampai D. Itu jadi kenapa ujungnya L? Karena low. Kenapa ujungnya H? Karena high. Nah, jadi misalnya gini. Kalian punya nilai 1, 2, 3, 4 H.
itu di register AX misalnya. Nah, kalau register itu dibagi menjadi dua komponen, 34 itu akan masuk ke register paling bawah di AL. Kemudian 12 itu akan masuk di register high. Jadi akan dipisah menjadi dua. Jadi 1 2 3 4 tadi kan masukkan move AX 1 2 3 4 H. Itu akan dipecah menjadi dua. Masuk ke 12 1 2 akan masuk ke AH, 34 akan masuk ke AL. Jadi akan masuk ke 8 bit 8 bit. Dia akan masuk yang bagian rendah mana, bagian tinggi yang mana. Nah, itu kenapa dipisah menjadi AH dan AL. Gitu juga BH, BL, CH, CL, dan DH, DL. Paham ya? Oke. Kemudian, ada lagi setelah itu, kita harus mengetahui AX, BX, CX, DX itu apa. Setelah kalian tahu AL itu apa, kemudian AH itu apa ya kan? Ada low byte, ada kombinasi untuk low-nya, kemudian ada kombinasi untuk register yang high. Oke. 4 general purpose register itu, ini fungsinya. Paling mudah itu adalah AX itu adalah akumulator, BX itu adalah base register, kemudian CX itu adalah count register, dan DX itu adalah data register. Fungsinya apa? Bisa dibaca. Itu ada untuk operasi aritmatika. Ada nanti ada perhitungan, perkalian, mul, ada div, ada pembagian, divide, kemudian ada BX, base, itu untuk pengalamatan. Jadi ada misalnya move AX, BX. Nanti BX masuk ke AX, itu namanya pengalamatan. Nah, kemudian CX, ada nanti kalian akan menemukan ketika menemui ada namanya red. Ujungnya red, kemudian ada ujungnya loop, ada shifting, ada rotate. Nanti itu masuknya ke register CX. Dia pasti akan masuknya ke register CX. Kemudian DX itu data storage. Nah, data storage ini untuk fungsinya antara lain adalah movement-nya, kemudian ada penyimpanan data. Setiap data itu akan masuk ke DX. Itu kenapa ada move DX, 010A, ya kan? Itu DX, itu pasti masuknya ke DX. Nah, oke. Kemudian ini untuk pengetahuan aja, ada nanti namanya 4 special purpose register. Di antaranya adalah SP, BP, SI, dan DI. SI dan DI mungkin kalian sudah pernah dapat di praktikum kedua. Yang Lea, SI, Lea, DI, ya kan? Nah, ini antara lain. Jadi ini sebenarnya ditujukan untuk mensupport register dengan luas 32 bit. Nah, itu tadi di bawah tuh ya. Nah, jadi kalau AX, BX, CX, DX yang general purpose itu mensupport 16 bit, di bawahnya tuh ada SI, DI, SP, BP itu mensupport 32 bit. Itu ya di tabelnya itu. Kelihatan ya? Jadi itu kan kelihatan tuh 16 bit. Kemudian yang SI, DI, SP, BP ini kan panjang. Jadi dianggap sebagai 32 bit. Kapan kita tahu harus menggunakan SP, DI, BP, SI, DI yang kayak AX, AL? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Fungsinya ini tergantung fungsinya. Kamu masukin apa? Masukin perhitungan operasi aritmatika, kamu akan masuk menggunakan register AX. Jadi ada move AX, sekian, itu kan nanti ada aritmatikanya. Nah, kemudian ada move DX sekian nilainya. Nah, itu kenapa masuknya ke DX, kenapa masuknya ke AX, kenapa masuknya ke BX, dan masuknya ke CX. Ini alasannya. Jadi, nggak sembarangan data itu dimasukkan ke register tertentu. Jadi, register itu punya fungsi tersendiri. Nah, oke ya. Itu juga termasuk SP, BP, SI, dan DI. Apa aja fungsinya ini? SP itu fungsinya untuk menunjukkan posisi register. Nanti stack pointer ini ada diantaranya ada push dan pop. Nanti itu mungkin kalian belum dapat ya. Kemudian ada base pointer. Ini untuk teoritis saja ya, digunakan untuk pengalamatan register. Ini sama fungsinya sama seperti BX. Kalau BX tadi kan base juga, kalau ini juga base register. Cuma bedanya nanti ini
fungsinya di 32 bit. Oke, kemudian ada SI, source index, fungsinya adalah untuk sumber index. Jadi kalau misalnya kalian di praktikum kedua itu kan ada inputan dari keyboard, username sama password, ya kan. Nah, username itu ada nanti masukan dari keyboard, kemudian ada tujuannya. Nah, itu ada source index SI, lea SI, kemudian ada lea DI. Nah, source index dan destination index. Source itu sumbernya, destination itu tujuannya. Ya. Jadi istilahnya data yang diambil ketika inputan kalian diambil sebagai SI. Kemudian ditampilkan ke browser ke DOS itu dalam bentuk dia diambil kemudian dimasukkan ke sana itu sebagai destination. Jadi ambil dari ketikan keyboard kemudian munculkan di layar itu sebagai DI. Paham? Oke, ini kemudian ada 4 segmen register, ada CS, SS, DS dan ES. Kalau ini fungsinya lebih dari 32 bit, 64 bit itu biasanya. Jadi untuk mensupport lebih dari mikroprosesor lebih dari 32 bit, dia menggunakan segmen register. Oke? Ini hanya untuk pengetahuan aja. CS itu digunakan sebagai tempat eksekusi kode program berikutnya. Kemudian DS itu untuk menunjukkan alamat data pada transfer register. Kemudian ES itu untuk register tambahan operasi string. Dan SS itu untuk menunjukkan stack, call, dan read. Read itu retired atau kembali lagi ke program utama. Retired itu apa? Retired itu pensiun. Pensiun itu nanti kembali ke program awal. Jadi akan kembali ke main program. Jadi akan kembali ke atas. Akan mengarah ke program. Ya, semacam return juga. Kemudian IP itu nanti digunakan untuk menunjukkan baris perintah. Ini IP ini, instruction pointer ini yang biasa kalian ketemu di awal itu ada jam. JMP itu jam itu instruction pointer. Nah, dia itu akan menunjukkan baris perintah program, kemudian biasanya sih pasangannya CS. Di awal dia akan langsung menunjukkan awal programnya seperti apa. Nanti jam masuk ke mana? Masuk ke proses mana dulu? Kemudian ini sebenarnya nggak kalian pelajari lebih dalam. Nanti ada carry flag, ada parity flag, auxiliary flag, zero flag, sign flag, overflow flag, interrupt, kemudian direction flag. Ini nggak terlalu. Oke ya. Untuk pengetahuan dasar register, paham ya? Itu bisa kalian lagi baca, kalian ulas lagi, kalian ulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi. Tambahan bisa cari di Google ataupun nanti bisa cari di mana aja referensi yang mungkin yang sudah saya bagikan, beberapa sudah mencakupi. Oke ya, itu untuk konsep dasar dari register. Kenapa kalian akhirnya menggunakan AE, kenapa kalian menggunakan AL, kenapa menggunakan AH, ya kan? Kemudian kenapa ada lagi SI, DI, ya kan? Nah, itu sebenarnya konsep dasarnya. Oke. Masuk ke struktur assembly. Ini ada nanti namanya label. Itu pasti setiap sintak itu ada label. Kemudian ada mnemonic. Mnemonic itu nama lain dari opcode. Opcode itu kalau istilah kita itu bisa namanya fungsi. Kalau di C++ ada fungsi. Itu opcode atau mnemonic namanya. Nah, kemudian ada operand, itu nilainya. Kemudian titik 2 atau semikolon itu fungsi komentarnya. Jadi kalau kalian mau komen, biasanya pakai titik koma. Nah, itu di setiap assembly pasti ada namanya label. Ya, label itu nggak mesti digunakan. Yang pasti digunakan adalah mnemonic, opcode, kemudian operand dan comment. Opcode itu di bawahnya ADD. ADD itu fungsi opcode. Opcode itu adalah operation code atau fungsi function. Jadi ada ADD, ada MOV, ada apa lagi? Lea, itu bagian dari opcode. Kemudian AX itu sebagai destination.
kemudian BX-nya sebagai source. Kenapa dibalik? Jadi kalian ketika membaca source code atau mnemonicnya assembly itu dibaca kebalik. add ax, bx itu bacanya adalah masukkan atau tambahkan register dengan nilai bx, register bx ke dalam register ax. Jadi dibalik, bukan register ax ke dalam bx, tapi masukkan bx ke dalam ax. Jadi dibalik. Jadi setiap source code yang atau mnemonic yang di dalam assembly yang kalian ketikkan di praktikum itu bacanya kebalik. Move AH misalnya, move AH, 09H. 09 itu adalah nilai yang dimasukkan ke dalam register AX. Jadi bukan AX masuk ke 09, tapi 09 masuk ke AX. Tuh. Jadi ini adalah kalau bahasa C++-nya adalah sintak atau format. Nah, setiap assembly pasti menggunakan format seperti ini. Ada label. Label itu seperti apa? Label itu deklarasi, semacam deklarasi variabel. Misalnya, deklarasi variabel itu ada proses. Proses itu adalah label. Kemudian di dalamnya lagi ada nanti move ax, itu contoh untuk operannya. Nanti kita bahas lagi. Ini sekilas untuk sintaknya ya. Jadi ada label, mnemonic, opcode, operand, comment. Gimana sih sebenarnya cara kerja assembly? Kalau kalian pengen tahu, kenapa kok ada tasem? Kenapa kok ada tailing? Tahu tasem itu apa? Tasem itu adalah turbo assembly. Turbo assembly itu digunakan untuk mengubah tadi ya. Kalian pertama kali akan menulis program dengan bahasa mnemonic. Mnemonic itu adalah sesuatu yang mudah diingat. Jadi contohnya mnemonic adalah MOV. Itu singkatan dari move, add, ya kan? Itu bagian dari add ya, bahasa Inggris ya. Kemudian ada divide. Itu sesuatu yang mudah diingat. Div disingkat div. Kemudian LEA, load effective access apa ya? Ya, load effective access. Itu untuk sesuatu yang data transfer. Nah, itu ditulis kalau bahasa C++ namanya source code, kode program. Jadi sesuatu yang kalian ketikkan di DOS itu, yang edit nama file .asm itu namanya mnemonic. Yang kalian ketikkan .model small, .code, kemudian bla bla bla, itu namanya mnemonic. Kemudian setelah masuk, dia akan memasukkan pilih alamat awal program mnemonic, ya kan? Kalian akan masuk ini. Dia akan dimasukkan kemana? Kalau kalian contoh di debug kemarin, awal-awal kalian akan masuk ke debug. Nanti akan masuk ke bagian mana sih? Akan dituju. Di DOS itu tidak dikenal dengan baris. Kalau kalian ngetik untuk C++, di Notepad itu kan ada baris 1, 2, 3. Kalau di DOS, dia akan mulai dari baris ke 100, 102, 105. Ada kan yang di awal, di debug itu kan? 100, 102, 105, ya kan? Kemudian ke bawah-bawahnya. Itu alamat, jadi register. Alamat awalnya di mana? Nah, itu kenapa akhirnya ada ORG 100H. ORG itu adalah origin. Jadi dia menentukan alamat awal untuk mnemonic itu. Jadi ORG 100H itu diartikan sebagai tulis pada baris ke 100 di program DOS. Jadi ORG 100H itu adalah origin 100H. Jadi perintah itu untuk menuliskan pada baris ke 100 di dalam DOS. Jadi istilahnya kalau di kode program itu ada baris ke 1. Tuliskan di baris ke 1. Atau kalian mau loncat, tuliskan di baris ke 10. Jadi dia akan mulai muncul programnya itu di baris ke 10, bukan ke 1. Kalau tadi itu untuk kalian menunjukkan. Jadi
Kalau di register itu kalian bebas nanti. Muncul apa namanya, registernya itu akan ngeset kemana gitu loh. Jadi istilahnya untuk starting line atau garis utama atau baris utama yang akan kalian tulis itu muncul di baris ke 100. Jadi itu baris awal mulainya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita coba di dosbox-nya. Pilih alamat awal, ya kan? Kemudian masuk ke assembly untuk memperoleh object code. Setelah kalian menulis edit nama file.assembly, kemudian setelah tulis masuk ke barisnya, kemudian akan kalian execute dengan menggunakan tasem nama file .asm, ya kan? Itu untuk mendapatkan .obj. Itu akhirnya setelah kalian menggunakan tasem itu akan munculkan nama file dengan ekstensi .obj. Itu namanya object code. Kemudian setelah dari object code, kalian akan menggunakan fungsi apa? Tailing, turboling, singkatan dari turboling, itu untuk mengeksekusi dari objek tadi. Objek itu untuk masuk ke memori, ya. Itu masuk ke .com tadi, .com. Kemudian .com itulah yang nanti akan dibaca oleh run program. Kemudian untuk dibaca oleh mesin. Jadi mnemonic atau source code kalian tulis dalam bahasa manusia itu tidak akan dibaca oleh mesin, tetapi akan diubah dulu ke dalam bentuk bilangan biner. Jadi di load object code pada memori ini, dia akan mengubah objek itu menjadi bahasa biner. Apa tuh bahasa biner? 001, 0101, ya kan? Atau bahasa hexa. Dia ada, kalau hexa itu kan 0 sampai 9 dan dilanjutkan A sampai F. Nah, itu. Jadi, setelah dari objek, dia tidak bisa langsung dibaca untuk dieksekusi menjalankan program, tapi harus diubah menjadi .com atau binernya. Nah, kemudian .com itu sudah berisikan alamat-alamat atau objek-objek berupa biner yang akan muncul, itu sebenarnya sudah bisa dibaca oleh komputer. Jadi itu kenapa kok kalian akhirnya menggunakan assembly lagi-lagi. Oke ya, ini untuk awal. Kemudian